Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan kuliah kita tentang pengetahuan bahan pakan ikan, yaitu tentang bahan pakan alternatif. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terkait capaian pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengetahui pemanfaatan bahan pakan alternatif sebagai pakan ikan, kemudian mahasiswa mengetahui dan mengerti tentang peningkatan kualitas bahan pakan alternatif. Oke, seperti kita ketahui bahwa pada kegiatan budidaya ikan, pakan merupakan salah satu komponen yang penting. Pakan harus mengandung nutrisi yang cukup, kemudian sesuai dengan kebutuhan ikan, dan memiliki kandungan atau palatabilitas yang tinggi. Hampir 60-80% dari biaya produksi budidaya berasal dari pakan. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini masih banyak pembudidaya atau masyarakat yang menggunakan pakan komersil. Nah, seperti kita ketahui bahwa harga pakan komersil di pasaran masih cukup tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pembudidaya semakin rendah. Oleh karenanya, perlu adanya suatu solusi yang kita berikan untuk meminimalisir penggunaan dari pakan komersil tersebut, yaitu dengan memanfaatkan bahan pakan alternatif. Nah, bahan pakan alternatif ini banyak ya, bisa kita temukan di sekitar kita. Ini merupakan beberapa limbah agrik pertanian yang berpotensi dapat dijadikan bahan pakan alternatif. Ada ampas tahu, ada tepung bulu ayam, ada tepung tulang, ada dedak, ada tepung kepala udang, ada tepung bungkil kedelai, dan masih banyak bahan alternatif lainnya yang dapat digunakan. Nah, bagaimana? Apakah semua bahan tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan pakan ikan? Jawabannya ya, asal memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya apa saja? Yang pertama adalah potensi lokal. Artinya, bahan pakan yang akan kita gunakan itu berasal dari lokal. Kalau berasal dari luar pulau, misal, itu akan memperbesar biaya produksi. Ya, yang tadi tujuannya kita ingin meminimalisir biaya produksi, ketika ini kita dapatkan dari luar, maka biaya produksinya pun akan semakin tinggi, sehingga harus berpotensi lokal. Kemudian selanjutnya tidak berkompetisi dengan manusia. Artinya bahan pakan yang kita akan gunakan sebagai pakan ikan itu tidak bersaing dengan manusia, tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian selanjutnya adalah berbasis limbah. Artinya sesuatu yang berbasis limbah biasanya pemanfaatannya kurang, sehingga kita bisa gunakan sebagai bahan pakan alternatif. Syarat selanjutnya yaitu ketersediaannya melimpah. Artinya sewaktu-waktu kita akan gunakan itu mudah karena banyak ditemukan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah harganya relatif terjangkau atau murah, sehingga biaya produksi yang tadinya kita akan tekan tercapai dan keuntungan pembudidaya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah contoh penggunaan bahan pakan alternatif berupa daun Indogophera zolirenghiana pada ikan patin, di mana bisa dilihat di tabel bahwa penggunaan daun Indogophera sebanyak 20% itu dapat menghasilkan pertumbuhan ikan patin yang tinggi. Nah, hal ini dikarenakan kandungan nutrisi dari Indogophera zolirenghiana cukup tinggi, yaitu protein sebesar 27%. Nah, pertanyaannya, mengapa pada dosis lebih dari 20% Indogophera menghasilkan pertumbuhan ikan yang rendah? Nah, hal ini dikarenakan Indogophera dan bahan pakan alternatif lainnya itu memiliki kelemahan.
apa saja, yaitu yang pertama adalah adanya antinutrisi. Antinutrisi ini adalah senyawa yang dapat mengikat nutrisi lainnya sehingga kecernaan dari pakan tersebut rendah. Kemudian low palatability atau palatabilitasnya rendah. Artinya daya suka ikan terhadap pakan tersebut rendah sehingga konsumsi pakannya pun rendah dan pertumbuhannya ikan pun rendah. Dan selanjutnya adalah sulitnya penanganan dan penyimpanan. Nah, ini ada beberapa tadi kan ketersediaannya melimpah ya. Ketika ketersediaan melimpah tidak bisa disimpan dengan baik, maka pakan tersebut pun akan rusak. Nah, bagaimana? Apakah jika bahan tersebut kita jadikan pakan, maka perlu adanya treatment untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan tersebut. Nah, beberapa treatment yang biasa digunakan yaitu dengan pertama menambahkan atraktan, kemudian treatment secara fisik, kimia, biologi, dan juga penambahan suplemen. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kecernaan dari pakan tersebut sehingga output akhirnya adalah pertumbuhan ikan meningkat. Ini merupakan contoh penambahan atraktan, di mana atraktan yang digunakan adalah berupa minyak ikan ya. Dengan penambahan 5% mampu menghasilkan pertumbuhan ikan sidat yang tinggi. Ini adalah penelitian Ibu 2014. Nah, sedangkan ini adalah penambahan bahan pakan alternatif yang sudah ditreatment secara biologi, yaitu dengan fermentasi berupa dedak dan ampas tahu, di mana dihasilkan pertumbuhan ikan patin yang tinggi dengan penambahan pakan berupa bahan pakan alternatif. Ini juga penelitian Ibu pada tahun 2020. Ya, ini adalah sedikit video tentang manfaatan bahan pakan alternatif. Ya, demikian videonya, dan kalian bisa melihat video kembali di channel YouTube Ibu atau di sistem e-learning Unsri. Oke, demikian materi dari Ibu, dan tugas kalian adalah silahkan mencari 5 bahan alternatif di sekitar kalian dengan potensi masing-masing, yaitu potensi nutrisi, produksinya, dan juga harga. Silahkan di-upload di sistem e-learning 1 minggu ke depan. Oke, demikian dari Ibu. Akhir kata, do something today that your future self will thank you for. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.